Perkenalkan, nama saya Charles Jonito Sinuraya dengan NIM 1222500072. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai tentang GNSS atau Global Navigation Satellite System. Adapun topik pembahasan kali ini mengenai pengertian GNSS, jenis, kegunaan atau manfaatnya, dan implementasinya. Yang pertama yaitu ada pengertiannya. Pengertiannya sendiri yaitu GNSS adalah singkatan dari Global Navigation Satellite System. Ini adalah teknologi yang menggunakan sekelompok satelit untuk menentukan posisi, lokasi, dan waktu di seluruh permukaan bumi. Digunakan untuk menentukan posisi di bumi dengan menggunakan satelit. Sistem navigation satelit menggunakan data posisi, garis bujur, garis lintang, dan ketinggian, dan sinyal waktu dari satelit alat penerima di permukaan bumi. Nah, terkait jenis-jenis dari GNSS dapat kita temui yang pertama ada GPS atau dikenal dengan Global Positioning System. Ini adalah sistem GNSS yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan merupakan suatu dari beberapa sistem GNSS yang memiliki ketersediaan global. Berikutnya ada GLONASS atau Global Navigation Satellite System. Ini adalah sistem GNSS yang dikembangkan oleh Rusia dan merupakan salah satu dari beberapa sistem GNSS yang memiliki ketersediaan global. Berikutnya ada BeiDou. Ini adalah sistem GNSS yang dikembangkan oleh Kompas atau Cina dan merupakan salah satu dari beberapa sistem GNSS yang memiliki ketersediaan global. Selanjutnya ada Galileo. Ini adalah sistem GNSS yang dikembangkan oleh Uni Eropa yang merupakan salah satu dari beberapa sistem GNSS yang memiliki ketersediaan global. Dan yang terakhir yaitu Navigation West India Constellation. Sistem ini dikembangkan oleh India dan menyediakan cakupan regional di Asia Selatan. Berikutnya ada kegunaan dan manfaat dari GNSS. Yang pertama itu sistem navigation satellite global GNSS berperan penting dalam menentukan posisi geografis dengan tingkat akurasi tinggi permukaan bumi. Selanjutnya ada penggunaan GNSS tidak hanya terbatas pada navigasi dan petunjuk arah, tetapi juga mendukung manajemen transportasi dengan melacak kendaraan, mengoptimalkan rute, dan menyediakan informasi lalu lintas secara real time. Dalam konteks pemantauan dan pemeliharaan infrastruktur seperti jembatan, bendungan, dan pipa saluran, GNSS memungkinkan identifikasi perubahan posisi atau deformasi. Berikutnya ada di sektor pertanian. Petani dapat memanfaatkan GNSS untuk mengelola lahan, memetakan tanah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk. Dalam industri penerbangan, sistem GNSS digunakan untuk navigasi pesawat. Dan yang terakhir ada penerapan GNSS memberikan kontribusi signifikan dalam operasi penyelamatan dan keamanan dengan memungkinkan penyelamat untuk melacak dan menemukan orang yang hilang atau dalam keadaan darurat menggunakan ponsel cerdas dan perangkat GPS berbasis GNSS. Nah, yang terakhir pembahasan di sini ada implementasi dari GNSS. Yang pertama itu navigasi. GNSS digunakan untuk navigasi di darat, laut, dan udara. Contohnya dalam penerbangan pesawat, menggunakan GNSS untuk menentukan posisi dan rute terbangnya. Dan yang selanjutnya, pemetaan dan survei. GNSS digunakan dalam pemetaan dan survei untuk menentukan posisi geografis dengan akurasi tinggi. Yang selanjutnya aplikasi ponsel cerdas, seperti aplikasi peta lokasi, platform kesehatan dan kebugaran, memantau aktivitas fisik, serta aplikasi media sosial yang memungkinkan penggunaan untuk berbagai lokasi. Yang selanjutnya ada di pertambangan. GNSS digunakan untuk memantau aktivitas pertambangan, terbuka, dan rehabilitas tanah. Yang selanjutnya ada
pertolongan dan keadaan darurat. GNSS digunakan untuk memantau lokasi pasien yang memerlukan pertolongan dan lokasi utilitas di tanah. Yang terakhir ada aplikasi militer. GNSS digunakan dalam berbagai aplikasi militer termasuk navigasi dan penentuan posisi. Nah, selain implementasi tersebut ada juga implementasi GNSS dalam bidang teknik lingkungan, yaitu mencakupi pemantauan kualitas udara, pemantauan perubahan iklim, manajemen bencana alam, pemantauan perubahan iklim, pemantauan air, manajemen limbah dan daur ulang, dan yang terakhir ada pemantauan erosi tanah dan kualitas air. Sekianlah penjelasan mengenai GNSS yang saya buat pada hari ini. Terima kasih.